Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama yang kami hormati yaitu Bapak Hardi Pizon MAG, dan yang terhormat Bapak Alven Putra LC MSI, dan audiens yang berkesempatan untuk berdiskusi dan menyimak video penjelasan, dan teman-teman yang berkesempatan untuk melihat video penjelasan pada saat ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkatnya lah kita bisa merasakan kesehatan, kenikmatan, hingga bisa melaksanakan perkuliahan daring melalui video dan diskusi secara online. Dan tak lupa pula kita panjatkan sholawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya dari kelompok makalah studi kitab hadis, yaitu pada kelompok terakhir, dengan judul makalah yaitu Muwatta' Malik. Dan kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya, Diki Erlangga, selanjutnya ada Minna Hikasaniyah, ada Rahmadin, dan Umi Dahlia. Baiklah, dipersilakan kepada teman-teman untuk menjelaskan penjelasannya yang telah dibagi sesuai dengan yang telah disepakati. Baiklah, kepada presentator dipersilakan untuk menjelaskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Dahlia. Di sini saya menyampaikan tentang biografi Imam Muwatta' Malik. Imam Malik yaitu Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amr al-Asbani. Ia banyak tinggal di Madinah. Ia ulama Islam yang terkenal dan pendiri mazhab Maliki. Ia dikenal mempunyai lebih dari 1000 murid, di antaranya yang terkenal adalah Imam Syafi'i. Selama kehidupannya, Imam Malik senantiasa memperbarui kitab Muwatta' ini, sehingga kitab ini mencerminkan pembelajaran dan pengetahuan dia selama lebih dari 40 tahun. Kitab ini mengandung 1000 hadis. Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Amr bin Al-Haris bin Uwaiman bin Justail bin Amr bin Al-Haris Zi Asbah. Imam Malik dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah. Sedangkan mengenai masalah tahun kelahirannya terdapat perbedaan riwayat. Al-Yafi dalam kitabnya Tabaqat Fuqaha meriwayatkan bahwa Imam Malik dilahirkan pada tahun 94 Hijriah. Ibnu Khalikan dan yang lain berpendapat bahwa Imam Malik dilahirkan pada 95 Hijriah. Sedangkan Imam Az-Zahabi meriwayatkan Imam Malik dilahirkan 90 Hijriah. Imam Yahya bin Bakir meriwayatkan bahwa ia mendengar Malik berkata, "Aku dilahirkan pada 93 Hijriah." Dan inilah riwayat yang paling benar menurut Al-Sam'ani dan Ibnu Fahruhun. Imam Malik bin Anas dikenal luas akan kecerdasan. Suatu waktu ia pernah dibacakan 31 buah hadis Rasulullah SAW dan mampu mengulanginya dengan baik dan benar tanpa harus menuliskannya terlebih dahulu. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadis, dan yang meriwayatkan Al-Muwatta' lebih dari 1000 orang. Karena itu, naskahnya berbeda-beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah, tetapi yang terkenal hanya 20 buah. Dan yang paling masyhur adalah riwayat dari Yahya bin Yahya Al-Laitsi Al-Andalusi Al-Masmudi. Sejumlah ulama berpendapat bahwa sumber-sumber hadis itu adalah 7, yaitu Kutub As-Sittah di Tabah Al-Muwatta'. Ada pula ulama yang menetapkan
Sunan Ad-Darimi sebagai ganti Al-Muwatta. Ketika melukiskannya kitab besar ini, Ibnu Hazm berkata, Al-Muwatta adalah kitab tentang fikih dan hadis, hukum ulama mengetahui bandingannya. Adapun kepercayaan, tetapi hadis-hadis tersebut bersanad dari jalur lain yang bukan jalur dari Imam Malik sendiri. Karena itu Ibnu Abdil Bar An-Namiri menentang penyusunan kitab yang berusaha memustahilkan hadis-hadis mursal, muqati dan muwaddo dan mu'dal yang terdapat dalam Al-Muwatta Malik. Imam Malik menerima hadis dari 900 orang guru, 300 dari golongan tabi'in dan 600 dari tabi'in. Ia meriwayatkan hadis bersumber dari Nu'main Al-Mujmir, Zaid bin Aslam, Nafi, Syarik bin Abdullah Az-Zuhri, Abi Az-Ziyad Sa'id Al-Makburi, dan Humaid At-Tamil. Muridnya yang paling akhir adalah Hudzafah As-Sahmi Asy'ari. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah banyak sekali, di antaranya adalah yang lebih tua darinya seperti Az-Zuhri dan Yahya bin Sa'id. Ada yang sepertinya Al-Auza'i, Sufyan At-Tasawuri, Sufyan bin Uyainah, Al-Laits bin Sa'ad, Ibnu Juraij, dan Su'ban bin Hajjaj. Ada pula yang belajar darinya seperti Asy-Syafi'i, Ibnu Wahab, Ibnu Mahdi Al-Qattan, dan Abi Ishaq. Imam Malik diketahui sangat jarang keluar dari kota Madinah. Ia memilih menyibukkan diri dengan mengajar dan berdakwah di kota tempat Rasulullah SAW tersebut. Beliau sesekali keluar dari kota Madinah untuk melakukan ritual ibadah haji di kota Mekah. Di antara guru dia adalah Nafi bin Abi Nuaim, Nafi Al-Mukbirin, Naimul Majmar Az-Zuhri, Amir bin Abdullah bin Az-Zubair Ibnu Muqaddir, Abdullah bin Dinar, dan lain-lain. Di antara murid dia adalah Ibnu Mubarak, Al-Qattan, Ibnu Bahdi, Ibnu Wahab, Ibnu Qasim Al-Qanabi, Abdullah bin Yusuf, Sa'id bin Mashhur, Yahya bin Yahya Andalusi, Yahya bin Bakir, Qutaibah, Abu Mushab Al-Auza'i, Sufyan As-Sauri, Sufyan bin Uyainah, Imam Syafi'i, Abu Hudzaifah As-Sahmi, Az-Zubair, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ramadin ingin menjelaskan tentang penggunaan kitab Muwatta. Imam Malik memberi nama yaitu kitab hadis dengan namanya yang dinamakan Al-Muwatta karena kitab tabi'in menjadi pembicaraan umat Islam di zamannya. Maka maksud kitab tersebut dimudahkan untuk dipahami dan diambil faedahnya. Kitab ini faedahnya oleh manusia. Imam Malik berkata, saya menunjukkan kitab ini kepada 70 ahli fikih. Kepada 7 ahli fikih. Maka imam yang dinamakan yaitu kitab Al-Muwatta. Karya Imam Malik ini adalah kitab yang berisikan hadis Rasulullah SAW, perkataan atsar para sahabat, fatwa para tabi'in, dan para ulama-ulama. Maka disebutkan kepada Imam Malik yaitu kitab karangan Al-Muwatta karangan Imam Malik. Dia mengambil kepada para sahabat, mengambil faedah-faedahnya, dikumpulkan, dijadikan satu. Sesudah itu dijadikan sebuah karya atau dijadikan sebuah kitab yang dinamakan Al-Muwatta. Kemudian kedudukan Al-Muwatta
ini di dalam ilmu hadis tingkatnya di atas Sahih Muslim. Bahkan Imam Syafi'i berkata, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab Al-Muwatta. Itu yang dikatakan kepada Imam Asy-Syafi'i. Sudah itu Imam Malik tidak menulis semua riwayat dari Nabi SAW. Terdapat ulama yang lain yang mengumpulkannya. Berarti bukan Imam Malik sendiri yang mengumpulkan, terdapat dengan bantuan-bantuan dengan ulama-ulama yang lain. Sehingga kitab ini terdiri dari perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW, juga dikenal sebagai sunnah. Riwayat perkataan dan perbuatan Nabi disebut hadis. Riwayat perbuatan perkataan Nabi itu disebut hadis. Pendapat keputusan resmi sahabat, Nabi, penerus mereka, dan beberapa ulama kemudian. Al-Muwatta berarti yang disepakati atau tunjang atau panduan yang membahas tentang ilmu dan hukum-hukum Islam. Al-Muwatta sebuah kitab yang berisikan kitab hadis-hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para ulama, dan para tabi'in. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Minhaika Sania. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi tentang Muwatta Malik. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi dari metode penyusunan kitab Al-Muwatta. Secara khusus, tidak ada pernyataan yang tegas tentang metode yang dipakai Imam Malik dalam menghimpun kitab Al-Muwatta. Namun, secara umum, dengan melihat penjelasan dan cara pembukuan yang dilakukan oleh Imam Malik dalam kitabnya, metode yang dipakai adalah metode pembukuan hadis berdasarkan klasifikasi hukum Islam atau fikih, dengan mencantumkan hadis-hadis yang bersumber langsung dari Nabi SAW yang disebut dengan mauquf, ataupun yang bersumber dari sahabat Nabi yang disebut dengan mauquf, ataupun juga yang berasal dari tabi'in yang disebut maqtu'. Kemudian Imam Malik juga menggunakan tahapan-tahapan yang berupa, yang pertama, penyelesaian terhadap hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW. Yang kedua, atsar atau fatwa sahabat. Kemudian fatwa tabi'in, ijma' ahli Madinah, dan pendapat Imam Malik sendiri. Meskipun sebenarnya kelima tahapan tersebut tidak selalu muncul bersamaan dengan digunakan dalam setiap pembahasan dan urutan pembahasannya, ia mendahulukan penelusuran dari hadis Nabi SAW yang telah diseleksi sebagai acuan pertama yang dipakai Imam Malik. Sedangkan tahapan kedua dan seterusnya dijelaskan Imam Malik tatkala ia merasa perlu untuk dijelaskan. Selanjutnya, dalam penyelesaian suatu hadis, ada 4 kriteria yang ditemukan Imam Malik dalam mengkritisi periwayatan hadis. Keempat kriteria tersebut adalah: yang pertama, periwayatan bukan orang yang berperilaku jelek. Yang kedua, periwayatan bukan ahli bid'ah. Selanjutnya, periwayatan bukan orang yang suka berdusta dalam hadis.
Yang terakhir, periwayatan bukan orang yang tahu ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Nah, mungkin itulah materi yang saya sampaikan. Selanjutnya kesimpulan yang akan disampaikan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Periwayatan bukan ahli bid'ah. Selanjutnya, periwayatan bukan orang yang suka berdusta dalam hadis. Yang terakhir, periwayatan bukan orang yang tahu ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Nah, mungkin itulah materi yang saya sampaikan. Selanjutnya kesimpulan yang akan disampaikan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan secara rinci, singkat, padat. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari makalah kami yang berjudul Muwatta' Malik ini. Dari penjelasan di atas dapat kami simpulkan bahwa kitab Al-Muwatta' disusun atas usulan Khalifah Ja'far Al-Mansur dan kegiatan dan keinginan kuat dari dirinya yang berniat untuk menyusun sebuah kitab yang dapat memudahkan umat Islam dalam memahami agamanya. Yang kedua yaitu kitab Al-Muwatta' tidak hanya terdiri dari hadis Nabi Muhammad SAW, tetapi juga terdiri dari pendapat sahabat, qaul tabi'in, ijma' ahlul madaniyah, dan pendapat Imam Malik sendiri dengan metode penyusunan hadis berdasarkan klasifikasi hukum fikih. Selanjutnya yaitu dalam penyeleksian hadis, Imam Malik selalu memperhatikan 4 kriteria, yaitu periwayatan bukan orang yang berperilaku jelek, dan periwayat bukan ahli bid'ah. Selanjutnya periwayat bukan orang yang suka berdusta dalam hadis. Selanjutnya yaitu periwayat bukan orang yang tahu ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Selanjutnya yaitu kitab ini merupakan kitab tertua di bidang hadis yang tersusun berdasarkan klasifikasi hukum fikih, dan ulama berbeda pendapat mengenai jumlah hadis yang terdapat di dalamnya. Baiklah, itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Jika terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Saya sebagai moderator, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan sebelum saya tutup, dapatlah kita menyambung diskusi ini pada perkuliahan kita di Google WA ataupun di media yang akan selanjutnya dipakai untuk diskusi. Baiklah, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.